Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di Mamasud Channel. Kali ini saya akan membahas sedikit berbeda guys dari sebelumnya. Yang biasanya saya hanya membahas mengenai tutorial guys. Jadi sekarang saya akan sedikit agak beda. Saya akan membahas mengenai pengalaman guys. Dan saya akan juga membagikan sedikit tips mengenai topik sebagai anak perantauan guys. Oke. Pertama-tama saya akan kembali lagi ingatkan untuk selalu dukung channel saya ya, sehingga saya bisa lebih semangat lagi guys untuk membagikan dan menunjukkan ide-ide konten yang baru lagi guys. Oke, langsung saja ke jalan cerita mengapa saya bisa sampai di Jakarta ini guys. Itu ceritanya panjang guys, dan saya juga nggak nyangka saya bisa berada di Jakarta sampai saat ini guys. Jadi ceritanya dulu saya itu awalnya kerja guys, kerja di toko baju. Nah di sana waktu itu gajinya ya tinggi banget karena sesuai kampung, sesuai domisili kampung. Udah waktu itu gajinya bisa dibilang juga sesuai domisili. Waktu itu sekitar 500 ribuan guys. Nah 500 ribuan waktu itu juga sudah lumayan dan pas untuk hidup. Nah dari itu saya diajak sama pembina komsel guys di gereja. Jadi saya juga kebetulan aktif ya guys di gereja. Nah, saya diajak untuk ikut bekerja di pembina komsel saya. Waktu itu namanya Mas Sam. Di sana saya diajak untuk menjaga toko dan jualan. Kemudian waktu itu nggak lama guys, cuma hanya 3 bulan. Sebelum akhirnya saya memilih untuk berlayar, tapi belum sampai berlayar. Nah ini awal cerita saya kenapa saya bisa merantau ke Jakarta. Oke, setelah itu saya juga awalnya mendapatkan info atau kabar dari teman saya waktu itu guys. Nah dia menawarkan kepada saya mengenai lowongan tersebut dengan gaji sekian, intensifnya sekian, dan waktu itu juga sudah menjadikan tahun 2015, dan 2015 saya baru lulus waktu itu dengan gaji sekitar $3.000 itu udah mungkin 12 ya, 12 kali 3 aja udah $300 kali 12 berarti 3.600.000 waktu itu dalam 1 bulan. Tahun 2015 sudah lumayan guys waktu itu.
Apalagi saya gaji pertama saya kan 500, berarti 6 kali lipat gaji saya, bukan 7 kali lipat gaji saya. Nah dari sini saya udah ada ketertarikan jika diceritakan soal gaji guys. Saya udah ada ketertarikan ya. Dari situ saya masih bimbang dan bingung mau menerima atau tidak job dari teman saya. Waktu itu saya dapatnya juga dari Messenger. Itu juga saya aktif di sosial Messenger, dan saya kenal temen itu juga bukan dari sekolahan gitu, bukan, tapi saya kenalnya dari Messenger dan dari teman ke teman ya, waktu itu. Dan itu awal saya menggebu-gebu untuk mencari kerja dengan hasil yang menjanjikan. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain guys. Waktu itu saya udah mengikuti tahap-tahap untuk menuju pelayaran tersebut. Dari tahap menunggu di mes, emang sih di sana untuk fasilitas emang awalnya juga udah disediakan untuk mes di yayasannya guys. Sampai pelatihan pun ditanggung. Karena nantinya itu istilahnya kayak deposit guys. Kalau nantinya keluar nanti dipotong dari gaji kita untuk pelatihan, biaya pelatihan dan biaya lain. Nah maka kita tinggal beres. Dan sedihnya itu ya guys, waktu itu mau jam terbang itu guys, karena saat itu kita dialihkan ke mes yang berbeda, dan jika kita nggak istilahnya menunggu lama, waktu itu uang saku kita juga bakal habis, karena di sana tidak ada fasilitas pembiayaan untuk makan. Dibandingkan awal kita masuk di yayasan tersebut, itu ada fasilitas makan, karena di sana langsung bertemu sang akhirnya menyalurkan lowongan tersebut. Nah singkat cerita, hanya waktu itu dimulai saya dijanjikan waktu itu di Peru guys, Peru daerah Argentina guys, negara Argentina, Argentina dari sana. Yaitu dijanjikan gajinya lebih gede dibandingkan di perjanjian pertama, yaitu $300. Dan dia juga semakin beda wilayah antara Asia dan Eropa guys. Kalau di Eropa lebih gede, bisa sampai $500 sampai $600. Nah itu ya sangat berbeda, apalagi itu jadikan semangat lagi untuk saya mengikuti pelayaran tersebut guys. Akhirnya saya pun menunggu guys. Ternyata waktu itu juga mungkin karena belum rezeki saya guys, waktu itu pas banget dikabarkan ada badai besar di Peru, sehingga untuk keberangkatan diundur dan tidak bisa diprediksi waktu itu sampai badai itu berlalu. Ya saya bisa berdoa dan berharap semoga dilancarkan. Hanya
sehari, 2 hari, seminggu, bahkan 2 minggu, sama seminggu guys di mes yang terakhir itu, mas yang saya hanya ngobrol, apalagi mes itu juga apa ya, tidak nyaman guys untuk tidur dan sebagainya. Nah, apa di sana kita harus benar-benar kuat guys menunggunya. Karena apa, kalau nggak kuat ya kayak kabur dan sebagainya guys. Karena di sana kalau nggak ada kepastian juga kita hanya nganggur guys, nggak ada kerjaan, apalagi uang saku kita juga bakal habis, banyak bertahan. Makanya waktu itu saya hanya memutuskan untuk menelpon kakak saya guys, buat jika ada saya langsung ke Jakarta guys. Nah, ini awal saya yang tadinya tidak, tujuannya tidak ke Jakarta, itu rezeki saya mungkin di sini guys. Nah, oke ya, dan akhirnya waktu itu guys, ini saya karena tadinya ya dijadikan saya ke Peru, dan karena ada halangan tadi badai guys, akhirnya saya dipindah alihkan ya kan, dipindah alihkan ke daerah Asia. Di situ saya udah menunggu guys hampir sebulan. Bayangkan guys, sebulan dengan minim uang saku guys. Saya begitu waktu itu saya akan bertahan di sini guys, hanya berharap dan berharap guys. Waktu itu bingung guys, bingung tentang harus bagaimana, saya harus ngapain gitu. Di situ juga selagi nggak ada duit, saya juga jenuh guys, hanya di situ aja kan. Ini juga waktu itu guys, hanya saya berdoa guys, dan minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan beri petunjuk kepada saya, apa saya bakal lanjut atau tidak. Dan Tuhan memberikan saya jawaban guys. Waktu malam itu saya diberikan petunjuk untuk menunggu seminggu lagi guys. Jika memang nanti seminggu ada hasil, saya mungkin akan langsung cabut ke Jakarta guys. Kayak benar guys, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu nggak ada jawaban juga guys. Hanya tanpa basa-basi guys, saya langsung meninggalkan tempat itu. Dan sebelumnya sebelum hari H itu saya menelpon keluarga saya di Jakarta, itu keluarga saya Mas Joko, menelpon beliau dan saya minta arahan. Oke guys, setelah saya mendapatkan arahan dari keluarga saya di Jakarta, hanya saya memutuskan guys untuk melanjutkan merantau ke Jakarta. Ya, waktu itu karena uang saya udah habis ya, hanya saya minta izin kepada saya untuk mengirimkan uang untuk bekal saya, sekaligus untuk transportasi dari Pekalongan ke Jakarta. Akhirnya kalau saya mengirim uang, dan saya langsung menuju ke Jakarta. Nah,
setelah sampainya di Jakarta, itu saya nggak langsung ke Jakarta guys, tapi saya pulang dulu dan saya ngomong ke ibu bapak saya kalau saya kemungkinan tidak melanjutkan untuk pelayaran. Hanya bapak saya ngomong, mak, kenapa nggak lanjut, karena ya nggak, istilahnya kurang jelas, kurang ini dan sebagainya. Ya oke, hanya saya saya bentar lagi untuk menuju ke Jakarta untuk melanjutkan perantauan saya di sana. Akhirnya saya menyetujui dan hanya saya pun berangkat. Dan sampai di Jakarta, saya waktu itu telepon dulu bapak saya yang di Cilegon. Di sana ya, saya hanya menunggu jawaban nanti Mas Joko kapan nanti kalau udah ada lowongan. Saya hanya bisa menunggu dulu sampai benar-benar ada lowongan waktu itu. Di sana saya di rumahnya Mas Aji dan saya pun datang membantu kakak saya untuk membeli sesuatu apa yang berkaitan dengan bengkel lah guys. Nah di sana saya bantu, kadang saya juga di rumah, nah jadi kita dan hanya berdoa, menunggu mujizat harapan agar saya benar-benar mendapat pekerjaan. Dan saya hanya itu, nah nggak ada kegiatan lagi selain itu. Hanya benar guys, setelah saya menunggu sekitar sebulan, saya masih ingat Mbak Tiwi bilang kalau saya ipar saya, kalau memang nantinya di Mas Joko belum ada kerjaan, kamu bisa tinggal di sini aja sementara, ntar kamu cari kerja di sini juga pulih. Akhirnya saya pun memutuskan untuk langsung ke Mas Joko, karena Mas Joko sudah mengabari juga hal itu kalau di sana sudah ada lowongan yaitu security. Nah, kamu mau nggak di sana sebagai security? Bisa terima. Nah mungkin ini adalah pekerjaan tepat dan mungkin ini juga bisa menjadikan awal saya untuk karir di Jakarta. Nah, dari situ hanya saya sampai di Mas Joko dan saya bertemu dengan rekan Mas Joko itu waktu itu satu pos juga, satu di sana. Nah saya menanyakan apa punya Pak di sini sedang dibutuhkan lowongan kerja sebagai security. Waktu itu oh ya benar banget Dik, ya, adiknya Mas Joko, ada si teman kakaknya Mas Joko. Iya saya adiknya Mas Joko. Saya berbincang dan saya menanyakan soal syarat-syarat untuk mendaftar di security school. Akhirnya saya dikasih alamat dan sebagainya untuk mengikuti seleksi guys, nggak langsung. Waktu itu kebetulan kalau emang mau langsung pendidikan guys, dan di pendidikan itu memang menurut saya itu ya misalnya berat guys. Dan apa selama seminggu kita benar-benar dididik secara ya apa ya kayak tentara gitu guys, tentara polisi ya, pendidikannya security-nya guys. Dan itu benar-benar untuk memotivasi kita juga solidaritas dengan rekan dan sebagainya. Itu nilai positifnya juga banyak guys di situ. Nah setelah saya mengikuti pendidikan, emang seminggu rasanya nggak enak banget guys. Jadi gue jelek tuh intinya, gue jelek dengan senior dan tim pembina. Hanya saya lulus dan saya pun melanjutkan pekerjaan. Saya pun diterima. Waktu itu awalnya saya ditempatkan di Yosudarso guys, Yosudarso itu di Center. Nah di sana saya ditempatkan
di sebagai BKU, backup tuang, dan lama-lama hanya saya dapatkan sebagai SU di official. Tapi sayangnya guys, di sana saya cuma hanya tiga bulan guys, 3 bulanan lah saya di sana. Karena waktu itu emang kebetulan perusahaan atau PT di sana itu sudah tutup, dan untuk kegiatan juga sudah kosong. Jadi kita kayak yang jaga cuma kantor kosong di situ. Ya walaupun begitu aja, tapi memang sudah, menurut saya udah enak, karena kerjanya gitu aja, nongkrong. Dan kalau yang ada yang kirim ya kita terima, kalau enggak ya udah itu doang. Tapi ya itu kembali lagi cuma 3 bulan, bahkan 4 bulan gitu. Bisa ditarik lagi ke pusat, dan saya menunggu lagi di pusat. Karena di pusat itu memang untuk gajinya di yayasan tersebut itu benar-benar murni gaji yayasan, dibandingkan kita jaga di kantor. Kalau di kantor memang gajinya agak gede, misalnya dari gaji 5 juta, potong yayasan bisa berapa persen, berapa atau berapa, harus yang kita itu lebih gede dibandingkan kita di kantor biasanya gajinya kecil gitu. Itu saya ya misalkan untuk bisa ditempatkan, bukan jaga di yayasan atau kantor. Dan setelah saya mengikuti menunggu di yayasan tersebut selalu dijaga, hanya saya pun melanjutkan perjalanan saya untuk ditempatkan di Bandung lagi atau awalan. Saya mau enggak, salah kamu enggak ada job tapi di Bandung. Saya bisa membutuhkan orang. Kalau kamu niat serius, sungguh, ambil aja salah. Tapi kalau kamu memang bimbang, ya udah kamu tunggu aja di sini. Hanya saya tanpa pikir panjang, hanya saya terima itu lamaran. Karena saya udah jenuh di kantor guys. Saya di kantor baju jalan. Saya ingin cari cari wawasan baru, dan sembari cari wawasan, cari pengalaman di Bandung ini kayak apa juga guys. Ya benar, saya langsung berangkat paginya menuju ke Bandung, dan saya sampai di sana sore hari. Dan di sana saya masih bisa ditelepon oleh supervisor datang di sana. Awal sih supervisor saya ramah banget, yaitu ini awal ketemu oke, orangnya enak oke. Saya udah, dan saya terima kasih karena saya bisa di sini. Saya dari Jakarta. Ini cerita saya jalani ini juga cukup lama di Bandung guys, kita hampir setahun, malah ya setahun berapa itu juga lumayan lama juga. Dan saya juga udah mulai bisa menabung di sana guys, menabung, apalagi di sana juga kita mesnya bareng, saling patungan, dan ya udah istilahnya enak lah. Setelah saya jalani 7 hari, hanya nggak tahu ya dari pihak supervisor saya menurut saya untuk out. Karena waktu itu ada masalah tentang kinerja saya guys. Mungkin selama setahun itu saya dipandang saya kinerjanya kurang memuaskan atau apa gitu, selama setengah tahun ya guys, menjadi setahun lah, setengah tahun. Nah setelah saya ngomong seperti saya, ya udah Pak, saya harus jadikan, ya udah nah, gitu. Karena sebelumnya juga udah ngomong ke saya, kemungkinan kamu
minggu depan saya pulang ke Jakarta lagi gitu ya, sama pesan lagi. Ya udah Pak, sebenarnya walaupun berat tapi saya terima, karena mungkin saat ini mungkin rezeki saya di Bandung, karena sebenarnya di sana juga udah banyak pengalaman guys. Saya udah dapat teman dekat, pacar dan sebagainya, bahkan pacar pun saya udah dapat di sana. Ya ada namanya rezeki saya buat di Jakarta, di Bandung, maaf. Hanya saya pun menerima dengan lapang dada, dan saya percaya pasti Tuhan. Dan di situ juga saya konflik ya guys sama pacar saya. Karena apa? Waktu itu juga pacar saya juga hilang ke saya. Tapi saya perpisahannya juga sedih guys, karena saya mengasih pisahan nggak langsung ketemu guys, dia nggak mau ketemu, dan saya kasih coklat itu guys, tanda perpisahan saya berarti ya. Saya kasihkan ke anak kecil untuk mengantarkan ke dia waktu itu jadi pempek lah ya, kayak gitu. Nah, restu pempek. Nah, saya kasihkan ke anak kecil itu, dan saya kasih selembar juga. Nah, dia mungkin udah, terus dia SMS saya, kenapa ini kamu mau kemana? Ya maaf yang saya waktu itu saya bilang aja saya mau lanjutkan ke Jakarta karena kontrak saya habis di sini. Terus dia bilang, kata kamu udah janji kamu mau bertahan dengan aku di sini. Saya bilang, saya jujur saya nggak bisa apa-apa, karena apa, semua itu bergantung dari yayasan ini. Kalau saya dari di sini, saya mungkin juga nggak bisa, tentu saya bisa mendapatkan kerjaan secepat itu. Karena saya sih ya udah saya relakan itu pergi bisa aja, karena dia nggak mau ada juga guys, nggak mau di pengen masuk ketemu mudah ketemu. Ada yang saya lekaskan dan saya lanjutkan perjalanan saya di Jakarta. Ya sekitar tahun 2016 guys, awal tahun 2016 itu saya ke Jakarta lagi, dan saya melamar, saya ditempatkan lagi di Hotel Raffles. Nah, di Hotel Raffles itu guys sebenarnya enak, caranya enak, tapi selain kerjanya juga pas, itu sepadan lah, kita dapat makan dia, itu juga sama guys, sebenarnya ceritanya sama. Pas saya jadi security, kontrak habis dan sebagainya, ya udah hanya sampai di situ kita di area tersebut. Itu juga ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan saya kerja di situ. Ada hanya saya melanjutkan lagi, dan kerja saya di yayasan, di kantor lagi, dibalikin lagi guys. Saya di yayasan lagi. Nah, makanya ini adalah area terakhir saya guys. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang saya udah sampai jadi selama 1,5 tahun ya guys, dari tahun 2016 sampai September 2016 itu mungkin menjadi karir terakhir waktu itu guys untuk security. Karena apa? Karena waktu itu saya sudah memutuskan jika saya dibalikan lagi, mungkin saya mau resign aja dari pekerjaan ini. Dan benar ya, nggak nyampe waktu itu kan 3 bulan di Raffles dan 4 bulan mungkin di situ. Jadi saya 4 bulan bahkan 6 bulan ya, setengah tahun kayaknya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya sekitar 6 bulan setengah tahun guys. Jadi GGC daerah Cilandak itu saya
mengakhiri karir security saya guys. Waktu itu saya juga kebetulan di ujung akhir karir saya itu ada suatu masalah. Misalnya saya waktu itu ceritanya gini guys, saya dibersihkan di basement 2, dan di posisi itu adalah tempat yang lumayan gelap guys, lumayan gelap, dan kita harus fokus dan hati-hati karena di sana walaupun memang peminatnya sedikit untuk parkir di basement 2, tapi tetap kita harus hati. Biasanya itu untuk parkir khusus tamu ya guys. Nah, saya juga harus hati-hati karena kondisinya gelap dan agak sepi juga guys. Nah, waktu itu juga mungkin tapi juga sekitar jam 6 sore guys, jam 6 sore saya coba di situ mau pergantian tim. Saya dan kebetulan juga ada orang yang mau keluar guys, parkir dan keluar in out. Nah, saya di situ memarkirin, dan mungkin karena saya kurang fokus dan mungkin juga faktor capek, hanya sesuatu yang tidak juga itu terjadi guys. Mobil yang saya diparkirkan sesuai SOP itu malah merugikan saya guys. Nah, apa yang saya pikirkan, hanya mobil itu ditabrak, dan ada soal dandru ya guys, namanya dandru itu ya kayak PSI tanggung jawab di suatu area untuk mengetahui soal itu dan melaporkan ke supervisor saya, dan saya pun dipanggil untuk mempertanggungjawabkan atas kinerja saya. Hanya saya juga melaporkan ke pemilik mobil, dan pemilik mobil itu langsung dihadapkan ke saya. Bisa ditanya sebagai ini, saya jawab dengan kronologinya, dan puji syukur dan kebutuhan juga si pemilik itu tidak mempermasalahkan masalah itu, melainkan malah si supervisor saya yang mempermasalahkan masalah tersebut. Nah, disitu saya menilai ya udah deh, mungkin ini desain tepat, karena supervisor saya langsung memutuskan saya untuk kembali lagi di yayasan. Dan saya ingat kembali, flashback lagi, kalau memang saya harus berhenti dan kembali lagi di yayasan, saya bisa benar guys, bisa benar udah gak ada harapan lagi guys untuk perjalanan hati saya, udah benar-benar ingin cari wawasan baru. Oke guys, saya ingin melanjutkan lagi cerita kemarin guys, soal pengalaman saya waktu saya berhenti kerja di security hingga saya bertahan dan menemukan kerja yang tepat dan cocok bagi saya. Nah, waktu itu setelah saya berhenti, saya langsung mencari ya guys, karena saya prinsipnya emang nggak bisa namanya nganggur, apalagi waktu itu kondisi saya sangat terdesak guys. Bayangkan, saya udah istilahnya udah bosan guys, namanya kerja kita nggak dari hati ya, kita harus bisa bertahan di situ. Dan waktu itu memang hari yang tersulit bagi saya untuk bisa mendapatkan kerja yang baru, tapi di sisi lain saya masih terikat dengan kerjaan saya yang lama. Nah, akhirnya karena dulu juga saya sering cari-cari kerjaan, cari barang-barang, waktu itu masih trennya OLX guys.
OLX ya. Nah, di sana ada menyediakan jasa lowongan, terus barang apa-apa itu jual beli barang di sana lengkap guys. Nah, waktu itu saya gemar banget guys, karena dulunya juga saya sering bertransaksi di aplikasi tersebut. Nah, awalnya saya iseng-iseng guys mencari lowongan. Saya iseng-iseng, saya cari-cari, tapi di sisi lain saya juga memang pengen untuk mencari pekerjaan yang baru guys. Karena saya cari hari demi hari, saya cari, dan waktu itu ada iklan guys, iklan yang bikin saya tertarik, karena waktu itu memang dari gaji juga sudah menjanjikan guys, karena di situ tertulis gajinya itu plus intensif itu bisa mencapai 6 juta. Di situ saya tertarik guys untuk mencoba dan untuk mendatangi si perusahaan tersebut. Akhirnya saya telepon yang mengedarkan iklan. Akhirnya saya datangi di perusahaan tersebut. Waktu itu lokasinya di Antasari guys, saya masih ingat itu, di Antasari. Dan kebetulan saya waktu itu deket dari Cilandak ke Antasari kan cuma berapa menit. Nah, akhirnya saya mencari lokasi terdekat di situ kerjaannya. Akhirnya saya langsung datangi di sana. Saya datangi, saya tanya, Mas, di sini ada membutuhkan pekerjaan nggak? Gitu. Kalau emang membutuhkan, saya mau melamar pekerjaan di sini. Hanya si admin di sana bilang, ya Mas, di sini memang sedang membutuhkan lowongan. Jika Mas berminat, langsung aja nanti meninggalkan berkas-berkas, syarat-syarat. Ini saya udah persiapkan berkas-berkas dan sebagainya, dan saya lampirkan dan di kantor tersebut. Nah, setelah sehari, hanya saya datang lagi ke situ ya untuk menemui admin tersebut. Respon dari beliau waktu itu saya harus menunggu sekitar seminggu untuk dipanggil oleh HRD. Waktu itu hanya saya tunggu sekitar nggak nyampe seminggu ya guys, malah itu waktu itu 5 hari udah dipanggil guys. Saya suruh datang dengan syarat-syarat A, B, C dan sebagainya. Nah, setelah itu hanya saya waktu itu kurang syaratnya kurang. Waktu itu NPWP saya belum ada, dan akhirnya saya pun bergegas untuk pulang kampung untuk mengurus NPWP tersebut. Nah, dan waktu itu juga dikasih waktu sama penanggung jawab saya waktu itu, namanya Pak Adi Maru. Kalau emang Masnya serius, Masnya langsung urus. Saya kasih waktu seminggu. Kalau emang Masnya serius, nanti soal terima atau tidaknya nanti tergantung keseriusan Masnya. Saya masih ingat itu kata-kata Pak Adi Mario. Hanya saya langsung tanpa basa-basi, saya langsung pulang kampung waktu itu guys. Pakai motor Supra itu, pakai motor, nggak pakai mobil. Saya pulang kampung sampai langsung saya urus. Sekalian saya minta restu ke orang tua guys, sebelum saya melanjutkan ke Jakarta lagi. Hanya singkat cerita, saya sampai di Jakarta. Saya kembali menaruh berkas-berkas tersebut, dan pihak manajemen HRD langsung
menjurus saya untuk pemberkasaan di kemudian hari. Dan setelah itu saya bersyukur banget karena saya langsung bisa ditempatkan. Waktu itu pertama kali saya diterima di JNT, saya di Lebak Bulus. Nah, di sana memang waktu itu tahun 2016 guys, itu lagi buka-bukanya drop point. Waktu itu untuk pelayanannya juga antar jemput. Berarti untuk awal saya masuk di JNT, di situ saya sangat senang sekali guys, karena saya masih bisa bertahan walaupun waktu itu saya masih terikat ke perusahaan yang lama. Dan setelah itu saya urus untuk surat resign, saya urus, dan saya akhirnya memilih untuk kerja di JNT karena waktu itu saya sudah diterima di JNT. Hanya saya waktu itu emang bingung, apalagi saya orang perantauan ya guys, untuk area waktu itu saya bingung di area Lebak Bulus ya, saya pusing. Walaupun paket waktu itu dikit ya, saya cuma bawa 10 paket atau 5 paket waktu itu, tapi rasanya kayak bawa 20 paket ya kan. Nah itu pengalaman saya pertama kali di JNT guys. Nah terus tapi saya nggak menyerah di situ, saya nggak menyerah. Saya terus mencoba untuk menikmati setiap pekerjaan ya, karena emang dari awal emang saya pengen bekerja dan pengen cari wawasan baru. Itu butuh saya waktu saya beralih kerja ini. Dan setelah saya beradaptasi di situ, akhirnya ya jalan itu udah kayak datang sendiri guys. Jadi saya sedikit demi sedikit hafal untuk area, tapi nggak selang lama penanggung jawab saya atau PSI saya menyarankan saya untuk mutasi guys di Mampang. Nah, dari Lebak Bulus ke Mampang. Karena apa? Karena jarak dari Kalibata Timur ke Mampang itu, ke Lebak Bulus itu jauh, 1 jam. Kalau saya dari rumah ke sana sejam. Jika saya masuk pagi saya bisa telat, dan konsekuensinya kalau telat di sini saya bisa kena denda. Nah di situ saya dikasih saran suruh mutasi aja atau gimana gitu guys. Sekian dulu. Oke, saya akan melanjutkan cerita saya setelah saya di Mampang. Terus di situ saya bertemu dengan Pak Yanuar guys. Waktu itu beliau ada sebagai PSI di sana, bertanggung jawab, dan saya waktu itu harus izin untuk melampirkan surat pindah atau mutasi dari Lebak Bulus ke Mampang. Nah dan di sana juga sebelumnya sudah dikasih tantangan saya guys sama PSI di Lebak Bulus. Katanya gini guys, kalau di Mampang pekerjaannya lebih gede dibandingkan di Lebak Bulus, karena di Mampang income-nya lebih besar, sehingga untuk jam kerja pun juga pasti lebih berat. Tapi di sisi lain saya tetap ingin maju guys, istilahnya ingin tetap bertahan di JNT. Hanya saya terima apapun konsekuensinya. Singkat cerita, akhirnya saya pun mulai bekerja di sana di Mampang. Dan betul guys, waktu itu barang banyak banget guys, saya lihatnya juga sampai pusing. Apalagi waktu itu
saya langsung disuruh membawa sekitar 50 paket. Padahal di waktu di Lebak Bulus saya hanya membawa sekitar 5 atau 10 paket. Nah, waktu itu saya benar-benar bingung harus gimana. Tapi untungnya guys, di sana ada senior saya yang istilahnya telaten guys untuk membina saya dari jalan, dari gang-gang sampai patokan-patokan pun dia kasih tahu ke saya supaya bisa hafal untuk areanya. Hanya saya ikuti instruksi senior saya hari demi hari. Awalnya memang guys bawa 50, sisanya bisa sampai 40 dan sebagainya. Tapi setelah saya ikuti instruksi senior saya, hanya saya pun sedikit demi sedikit bisa beradaptasi di area yang baru guys. Hiruk pikuk saya di Mampang waktu itu memang berat, apalagi waktu itu saya harus dipindahkan dari misal area satu ke area yang lain. Kalau untuk anak baru harus diwajibkan waktu itu harus bisa semua area guys, nggak cuma satu titik. Tentunya ada 6 titik, dia harus bisa ke 6-6-nya, walaupun nantinya hanya difokuskan ke satu titik. Jadi buat untuk generasi baru kita bisa mengajarkan, dan kita harus bisa tahu untuk area-area setiap drop point. Misalkan dalam satu drop point ada 6 titik atau 6 area, kita harus tahu semua, sehingga nantinya jika ada anak baru kita bisa setidaknya tahu area dari ke-6 titik itu gitu guys. Jadi waktu itu emang saya harus belajar dari 1 titik, 2 titik hingga 6 titik. Nah, setelah saya pelajari semua, hanya tim senior saya memadatkan, penanggung jawab saya memadatkan untuk fokus ke 1 titik. Tapi karena saya udah ada bekal 6 titik, saya pun hanya tidak masalah untuk bertahan di 1 titik itu. Akhirnya saya pun udah mahir, saya udah tahu semua di satu area itu, dan lama kelamaan pasti dalam satu perusahaan ada calon karyawan baru ya, freelance dan sebagainya. Di situ saya bisa mengajarkan kepada karyawan baru atau calon karyawan di JNT. Ya, kepintaran saya, karyawan saya di situ bisa bermanfaat bagi teman-teman saya waktu itu. Dan setahun 2 tahun saya bekerja di situ. Waktu saya ada sedikit miss. Di situ saya ada sedikit miss antara saya dengan pegawai situ, sehingga kinerja saya di situ juga bisa dibilang anjlok untuk tahun kedua. Oke, saya akan melanjutkan cerita kemarin guys. Setelah saya bekerja lebih 2 tahun yang di Mampang, akhirnya di situ banyak sekali guys hiruk pikuk yang saya hadapi guys. Waktu itu ceritanya gini guys, waktu itu di Mampang itu personil di sana banyak guys. Personil di sana bisa sampai waktu itu 15-30 orang. Nah, itu juga dari hari ke hari ada perkembangan dalam perusahaan tersebut.
2017, setelah setahun saya kerja di Mampang, hanya ada kebijakan untuk pemisahan antara DP satu ke DP yang lain. Di situ ada pemecahan drop point, guys. Antara drop point 1, drop point 2, drop point 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu hari demi hari ada kebijakan, guys, lagi baru bahwa untuk drop point sama drop point 1 sama drop point 2 itu dibedakan, guys. Jadi ada drop point khusus delivery dan ada drop point khusus pick up, seperti itu, guys. Nah, jadi di situ memang banyak banget, guys, kendalanya. Bagi saya waktu itu terpilih di drop point pick up, guys. Nah, setelah saya jalani dalam 2 tahun itu banyak sekali, guys, namanya konflik di perjalanan karir saya, guys. Saat di Mampang pada itu ada tim dari saya, guys, yang kurang serak dengan kinerja saya, guys. Di situ benar-benar hiruk pikuk, ya, guys, yang saya alami. Di situ nggak bisa istilahnya kerja tim, guys. Seakan-akan dalam pekerjaan itu yang ditemukan ada kebersamaan, tapi di situ banyak rasanya hilang, guys. Di situ saya kurang adanya penyesuaian juga, guys, sama tim. Kurang adanya saling kerjasama, guys, antar tim, sehingga di situ saya benar-benar yang merasakan namanya nggak ada bonus, ya kan, dan hanya menggunakan waktu bonus dari customer. Padahal kalau kita bisa mencapai target, pasti di situ ada istilahnya bonus semuanya. Tapi di situ saya masih bersyukur, guys. Kenapa? Karena saya masih diberikan pekerjaan dan saya masih bisa mendapatkan gaji sesuai, walaupun untuk target tembus itu waktu itu sulit. Sedangkan tim yang satu atap pun tidak bisa membantu saya, karena ya tadi ya kurang kebersamaan, guys. Hanya hari demi hari ada tim-tim baru, guys. Nah, ada jalan-jalan baru seperti biasa, guys, perekrutan karyawan baru, guys. Nah, setelah itu kalau saya jujur aja dari hati saya udah nggak seret untuk kerja di situ, dalam arti dalam satu DP itu hanya saya minta waktu itu supervisor saya untuk izin pindah ke delivery, karena saya jujur aja udah nggak seret dan kinerja tim saat itu. Hanya waktu itu supervisor hanya bisa kamu tunggu aja, tenang, karena nanti ya kamu bisa pindah ke DP jika nanti ada tim baru buat kamu. Hanya ya udah, saya hanya sabar dan bisa berdoa, guys, supaya Tuhan berikan saya jawaban yang terbaik untuk
karir saya ke depan. Dan benar guys, selang sebulan 2 bulan akhirnya dari perusahaan membutuhkan karyawan untuk membantu tim pickup, dan di situ saya mendapatkan tim partner baru guys. Nah, partner baru sejak itu supervisor langsung terus memindahkan saya ke delivery, dan waktu rasanya senang banget. Karena apa? Karena jika di tim delivery untuk mencapai target itu masih mungkin untuk memegang bonus dibandingkan di pickup. Kalau kita nggak bisa kerja sama dan tidak bisa mencari customer baru waktu itu guys, benar-benar guys, nggak ada istilahnya, nggak ada hasil guys. Makanya kita sebenarnya bisa kerjasama jika waktu itu dalam TV pickup. Hanya singkat cerita, saya jalani dari awalnya itu di Buncit guys, kantor delivery saya di Buncit. Saya jalani kurang lebih tahun 2017 sampai 19 guys, 17 sampai 19an. Nah, itu saya jalani guys, saya jalani di Buncit. Dan tahun 2019 perusahaan menutup kantor tersebut dan menggantikan ke DC, ya, jadi DC Drop Center. Nah, di situ dan sampai sekarang saya kerja. Dan puji Tuhan, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, saya pun bisa merasakan hasilnya guys, bisa merasakan penikmatan itu dari hirup pikuk yang tadinya anggur, ya kan, yang tadinya jadi security, terus tumbang ambing, ya, tumbang ambing, dan harus penyesuaian mencari pekerjaan baru lagi. Dan hanya itu Tuhan memberikan saya jalan di JNT ini guys. Nah, ya, itu mungkin sangat berat guys untuk saya alami, tapi yang terpenting adalah kita harus bisa kuat ya guys untuk bertahan di perantauan. Itu pesan saya guys. Karena apa? Kalau emang kita udah niat untuk sukses guys, pasti Tuhan pasti akan buka jalan. Dan saya juga waktu itu percaya terus, setiap apa yang saya melangkah kita harus awali dengan doa, karena dengan itu pasti Tuhan itu pasti akan berikan jalan terbaik buat langkah hidup kita. Nah, oke, sekian dulu video dari saya guys. Semoga kalian terinspirasi dari pengalaman hidup saya. Dan jika Anda suka dengan video saya, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya guys di bawah ini, Nah, saya pamit, saya Faisal. Jumpa lagi nanti di episode selanjutnya bersama rekan saya guys. Ya, bisa kenalkan rekan saya di channel saya selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.